Oke teman-teman, kita sekarang ada di kandang haur. Ini kita mau ke Jatibarang ya. Di part ketiga ini kandang haur sampai dengan Jatibarang sekitar 39 menit, tapi baterainya ini tinggal 23%. Mudah-mudahan nggak lowbat ya. Nanti saya akan harus sering ngecek cukup nggak ya. 39 menit 23%. DJI klaim satu baterai 4 jam. Waduh, padahal saya udah pakai resolusi yang paling kecil ini 1080p di 60 fps. Aduh, kenapa ramai sekali? Up. Banyak yang ngetem ternyata. Kandang haur ini lumayan ramai nih ya. Banyak sekolah kanan kirinya. Pasar, kantor camat. Ya teman-teman, sampai dengan kandang haur ini kondisi jalannya ya dari perbatasan Karawang Subang tadi, sejak kita mulai, saya bilang itu 98% itu layak dan siap untuk digunakan sebagai jalur utama arus mudik Lebaran tahun 2026 ini, terutama untuk pengendara kendaraan bermotor roda 2 ya. Tinggal sisanya yang 2% lagi itu ya tergantung nanti dari kementerian tuh kan. Baru saya bilang kan, ada aja yang jatuh walaupun kecil tuh. Soalnya ya di atas dari kapasitas baknya gitu. Dan yang jatuh itu yang kering lagi. Ya yang kering bahaya, bisa kayak batu ya teman-teman. Kalau diinjak sama motor ya bisa oleng. Kalau basah ya bisa jadi kotor, licin. Sementara jalannya masih baik ya, sampai dengan kandang haur ini dari patok besi ya. Ini sebelah kanan ada apa ini kah? Kecelakaan kah? Waduh, seperti kecelakaan tapi nggak kelihatan ada bekas tabrakan. Oke, di part ketiga ini rutenya adalah kandang haur sampai dengan Jatibarang. Perjalanan sekitar 36 menit tadi ya kalau nggak salah. Ternyata ke Jatibarang dulu teman-teman. Kalau langsung ke perbatasan Cirebon itu butuh waktu sekitar 56 menit tadi. Sedangkan kamera saya ini tidak bisa merekam secara terus-menerus lebih dari 44 menit 57 detik. Makanya kita split di part ketiga ini hanya sampai dengan Jatibarang.
Jati Barang ya teman-teman ya, bukannya Aji Barang. Nah kalau Aji Barang itu udah masuknya di Banyumas. Kalau Jati Barang masih masuk Indramayu. Tapi saya juga nanti akan cek ya, mungkin sekitar 15-20 menit lagi saya harus cek kondisi baterainya, karena tadi pas saya mulai dari kandang haur itu posisinya udah di 23%. Takutnya tiba-tiba lowbat ya, saya harus mengulang lagi nanti dari titik dimana rekamannya stop karena baterainya lowbat ya. Jadi daripada saya harus kerja 2 kali seperti itu, lebih baik saya nanti periksa 15-20 menit lagi. Wih, apaan tuh? Waduh, oke. Di sini jalannya udah mulai jelek teman-teman. Mudah-mudahan sih cuman di situ aja ya, di titik itu aja. Di Losarang nih ya, di kompleks pergudangan Bulog Losarang. Losarang ini kecamatan atau desa ya? Kelihatannya sih Losarang ini kecamatan, karena ada SMA Negeri 1 Losarang, SMP Negeri 1 Losarang ya. Kelihatannya ini adalah kecamatan. Aduh, ini si adek nggak pakai helm dong dua-duanya, padahal jalan Pantura ini mengerikan karena banyak transformer ya. Nah kan, aduh. Sampai dengan pukul 11:30 siang waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca masih cerah ya teman-teman, walaupun sudah mulai kelihatan bibit-bibit mendung, tapi belum ada hujan. Sementara ini saya sudah menempuh perjalanan sekitar 130 km dari rumah ya, bukan dari perbatasan Tugu perbatasan Karawang Subang. Dari rumah saya sudah menempuh sekitar 130 km, dan sebelah kanan ada Polsek Losarang ya, betul ya, Losarang itu merupakan kecamatan di Kabupaten Indramayu. Posisinya kandang haur dan Losarang ini aktivitas lalu lintasnya ini lebih ramai ya dibanding Ciasem, dibanding Subang secara keseluruhan. Kalau menurut saya, Subang dari mulai Patok Besi sampai dengan Pusaka Negara ya tadi, itu arus lalu lintasnya cenderung lebih lengang, cenderung lebih sepi. Sedangkan untuk Kabupaten Indramayu ini cenderung lebih ramai ya. Mungkin ya, ini masih prediksi saya, mungkin karena pusat pemerintahannya berbeda ya. Kalau Subang itu pusat pemerintahannya kan ada di tengah, bukan di utara. Sementara Indramayu pusat pemerintahannya ada di utara, makanya dia secara traffic ya, arus lalu lintasnya itu dia lebih ramai. Koramil 1611 Losarang. Dan jalan di Kabupaten Indramayu ini didominasi oleh coran. Ya Subang juga kayaknya ya. Subang Indramayu itu didominasi oleh cor-coran ya teman-teman.
Seperti yang sama-sama kita lihat ini, sebelah kanan ada garis kuning tegas. Di sebelah kanan pojok itu menandakan bahwa ini adalah merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Apa itu? Desa kayaknya. Di atas ini sih cocoran ya, tapi di bawah itu aspal ya. 27 menit menuju Jatibarang. Atau sekitar 10 kilometer. Tadi saya berangkat dari rumah itu kurang lebih sekitar setengah 10 ya teman-teman. Setengah 10 berarti kalau nanti sampai ke Jatibarang itu sekitar jam 12 kurang. Berarti saya sudah menempuh perjalanan 2 jam setengah. Nah ini SPBU 45207 sepintas lebih baik ya dibanding yang terakhir. Yang terakhir kan yang tadi saya bilang burik itu lebih baik ya, dan kelihatannya ada warung dengan balai-balai yang bisa digunakan untuk istirahat sepertinya. Nah nggak tahu ya, nanti kita akan coba review di minggu depan. Nah ini saya sudah mulai berasa nih teman-teman, jari-jari tangan nih udah mulai berasa pegel ya, karena udah 2 jam. Kalau dari setengah 10 sampai setengah 12 kan 2 jam udah mulai nih. Makanya kalau ya itu normalnya memang seperti itu ya, posisi statis di atas motor, terutama di atas motor ya. Mungkin kalau di mobil bisa lebih lama ya, at least 3 jam mungkin bisa, masih kuat, masih enak gitu. Kalau di motor nih 2 jam udah berasa nih. Apalagi kalau posisinya itu kita gas rem, itu bakal lebih capek lagi sih. Kalau statis nggak gas rem sih mending nih. Alun-alun Losarang, wih itu keren nih. Itu kantor apa ya? Bangunan itu kayak istana begitu. Tuh teman-teman kalau ada yang tahu di kolom komentar tolong dikasih tahu ya. Kayak istana-istana raja Eropa di ala-ala gitu ya. Keren. Kantor Kuwu Pangkalan udah mulai arsitektur Cirebonan. Apakah masih merekam? Oke, masih merekam ternyata. Dan masih ada baterai itu sekitar mungkin ya di 15%. Sepertinya sih untuk di part ketiga ini masih cukup ya. Jadi belum harus ganti baterai dulu. Nanti setelah kita sampai dengan Jatibarang baru kita ganti baterai. Teman-teman yang nonton banyaknya tim siang atau tim malam nih untuk mudik nih. Kalau saya sih mending malam ya kalau untuk benar-benar mudik nanti.
karena kebetulan sekarang itu kebutuhannya untuk mereview supaya teman-teman yang nonton ini bisa lebih jelas aja ngelihatnya ya. Kalau siang-siang itu kan lebih jelas kondisi jalannya itu seperti apa, dan alhamdulillahnya juga dikasih cerah, jadi makin jelas nih kondisi jalannya. Kalau benar-benar mudik enakan malam ya, yang tadi saya udah bilang ya, satu, malam itu nggak puasa, jadi kita bisa ngopi, makan, rokok bebas ya. Sambil istirahat tuh kita bisa ngopi, makan, bisa sebat 2 bat ya. Sambil ngopi itu ya, mantap gitu biar nggak ngantuk. Terus udaranya juga gak panas ya kan, nggak, ya sebenarnya bukannya nggak berdebu ya, sebenarnya tetap pasti berdebu, tapi kenapa beda ya? Kalau siang itu kerasa banget tuh debu, beda sama malam. Apalagi lebih enak lagi nih kalau berangkat malam, siangnya hujan. Siangnya tuh hujan dulu, dikasih hujan dulu biar nggak ngebul gitu. Nah, malam itu kondisinya udah nggak licin, tapi nggak ngebul gitu, adem. Nah itu enak banget tuh. Nggak tahu ya prediksi cuaca di tanggal 14, 15, 16, 17, 18 itu seperti apa untuk wilayah utara ini. Ya mudah-mudahan sih nggak hujan terus-terusan ya, nggak kayak bulan Januari itu kemarin hujan tuh dari pagi hujan. Walaupun hujannya nggak gede, tapi ya becek aja, becek, basah, licin gitu. Nah ini SPBU 45219 di daerah manakah ini? Apakah masih di Losarang? Oke, Google Map menunjukkan Jatibarang sekitar 4,4 km lagi atau 21 menit. Memang enaknya kalau mudik lewat Pantura ini nggak sendiri ya teman-teman, jadi minimal teman-teman cari barengan. Misal teman-teman dari Jakarta Pusat, se-Jakarta Pusaten, nah, masa iya sih nggak ada yang sama-sama mudik di tanggal yang sama, di jam yang sama, di jalur yang sama gitu. Minimal teman-teman ada teman, jadi nggak sendiri-sendiri amat ya. Syukur-syukur teman-teman punya intercom ya. Wah, kalau punya intercom lebih enak lagi tuh. Jadi bisa komunikasi supaya nggak ngantuk, supaya ya minimal ada yang diobrolin tipis-tipis. Tapi ya ini juga teman-teman harus hati-hati ya. Apakah saya juga belum tahu, belum coba cari tahu juga. Apakah menggunakan intercom atau perangkat komunikasi yang di helm ini, intercom itu ya, untuk supaya bisa berkomunikasi dengan pengendara lain, itu menyalahi aturan atau enggak? Aturan yang mana yang berpotensi dilanggar? Misalnya keharusan, kewajiban kita sebagai pengguna jalan itu untuk berkonsentrasi penuh dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya misalkan. Karena dengan adanya intercom itu kita jadi tektokan, ngobrol terus malah mengganggu konsentrasi misalnya. Itu teman-teman kalau yang tahu boleh ya sharing-sharing di kolom komentar supaya saya tahu, terus yang lain juga, penonton yang lain juga tahu, teman-teman yang lain tahu. Apakah ketika di razia atau polisi tahu kita pakai intercom itu bakalan ditilang atas dasar yang tadi itu berpotensi mengganggu. Nah ini ada UGD Hasna Medika ya, ada rumah sakit Hasna Medika Indramayu. Mudah-mudahan 24 jam juga itu. Karena sepertinya sih kalau ngelihat orang-orang youtuber yang pakai intercom ngobrol-ngobrol gitu seru sih ya.
Jadi nggak ngantuk, nggak boring. Karena jalur Pantura ini, aduh boringnya bukan main deh. Karena jalurnya ya lurus saja. Arangan. Oh Larangan. Saya kira Arangan. Larangan itu apa nih? Desa kayaknya ya. Masih masuk ke desa di Kecamatan Lesarang ya. Tapi memang untuk menuju ke Jawa Tengah dari Jawa Barat, jalur Pantura ini memang udah nggak ada lawan sih. Dalam arti maksud saya kalau kondisinya ya, jalannya itu rapi, tanpa lubang, tanpa bumpy, mulus gitu ya. Apalagi tanpa kendaraan-kendaraan besar. Wah, itu udah paling sempurna lah kalau menurut saya, no debat. Kiri Karangapel, Balongan, Indramayu. Oke, sepertinya kalau ke kiri atau lurus itu menuju Indramayu kota ya. Sekarang kita ambil yang kanan ke arah Cirebon ini, karena di Google Map juga diarahkan ke sini. Pos pengamanan Natal. Berarti belum dirubah menjadi pos pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Tadi di spanduknya masih pos pengamanan Natal dan Tahun Baru ya. Oke teman-teman, kita sudah melewati percabangan, dimana kalau tadi lurus itu kita ke arah Indramayu kota, sementara kita nggak melalui atau nggak ke Indramayu kota, kita akan ke Cirebon atau setidak-tidaknya ke perbatasan, ke tugu perbatasan Indramayu dan Cirebon nih. Oke, sepertinya saya harus ganti kamera di sini teman-teman ya, karena udah kedip-kedip. Bahaya ini kalau kedip-kedip. Nanti takutnya malah nggak ngerekam. Oke, kita lihat dulu. Tuh, udah merah banget. Oke, nanti kita lanjut ya teman-teman di part keempat berarti ya.